Melimpah bro, gila tuh. Jadi dari D. Oh, buah B gitu. Kita campur, campur tapi dengan dosis yang sama aja. Setelah nanti udah buahnya banyak, yang tanaman ini akan fokus terhadap pertumbuhan dulu, baru setelah itu dia akan keluar bunga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode berbeda. Mungkin ke depan akan ada beberapa video saya akan saya tambahkan untuk apa namanya itu, kita jalan-jalan lihat kebun teman-teman petani lainnya ya. Hari ini saya akan melihat kebun cabai kawan petani yang lain. Nah, hari ini tanggal apa ini? Hari Jumat ini. Hari Jumat tanggal 1 November. Nah, ini saya sedang melakukan perjalanan ke lokasi. Kita lihat nanti kebunnya kayak apa, dan yang mau saya review hari ini adalah cabai. Nah, saya penasaran sekali nih. Penasaran sekali ada cabai yang buahnya lebat. Nanti saya mau belajar sama petani yang kita kunjungi nanti ya. Mudah-mudahan kita dapat informasi apa saja yang mereka lakukan biar tanamannya tetap bagus dihantam musim panas dan malam dingin sekali ini. Dia tetap buahnya tetap bagus. Nanti apa saja yang mereka gunakan, pemupukan atau perawatan. Oke, itu aja ya. Saya mau lanjut nyetir dulu biar fokus ini. Nah, saya sudah sampai lokasi ini. Ini lokasinya di siapa tadi ya? Nanti saya tanya sama bapaknya ya. Di Sleman, masih di Sleman. Dari tempat saya tinggal sekitar 15 kilo kurang lebih lah. Nah, hari ini saya melihat cabai ini varietas seperti ini. Bisa teman-teman tebak, varietas ini sama dengan yang saya tanam kemarin, dan ini buahnya melimpah bro, gila tuh. Jadi dari cabang, memang tidak dari bawah ya. Bawah memang agak sepi, tapi ketika udah mulai atas dia buahnya sangat rimbun. Nah, tanaman ini usia 4 bulan setengah, dan tadi sempat nanya sama bapaknya, usianya panen memang agak molor karena tanaman ini akan fokus terhadap pertumbuhan dulu, baru setelah itu dia akan keluar bunga dan buahnya. Nah, nanti untuk perbandingan ya, ini sama, ini cabai juga tahan virus. Untuk perbandingan sebelah sini bang, coba kita lihat. Nah, perbandingan ini sebelahnya, ini cabai saya kurang tahu ini varietas apa, dia kuning ya. Ini kuning, bener-bener kena kuning ya. Nah, yang ini enggak, yang sebelah ini aman. Nah, ini menunjukkan bahwa varietas ini benar-benar tahan virus. Dan untuk buahnya ini monggo bisa dilihat sendiri, dan kalau lihat buahnya kayak gini saya agak nyesel ini. Kemarin saya panen kecepatan. Ini untuk tingkat kelayuan juga saya lihat di sini nggak begitu, malah hampir nggak ada yang mati nih. Saya tadi sempat keliling-keliling, masih utuh. Cenderung utuh nih ya, jadi kelayuannya juga tidak banyak. Nanti kita akan tanya sama bapaknya langsung, nanti pakai pupuknya apa, biar teman-teman kalau nanam varietas ini nanti tahu apa yang harus dilakukan ya. Oke, nah saya sudah bersama sama bapaknya. Maaf, sama Pak Sinten? Pak Arianto. Pak Arianto ini daerah pun ya Pak? Ini di desanya Jedaan, desanya Pandowarjo. Pandowarjo, Sleman nggih. Sleman masih satu provinsi dengan saya, bedanya kabupaten ya. Kabupaten dengan saya di Godean, ini di
pada wajar tadi. Nah, di sini saya lihat tanamannya sampean itu beda dengan tanaman saya, Pak. Punya saya terus terang kemarin saya gagal teknik atau apa, saya belum bisa menghasilkan tanaman yang buahnya seperti ini. Nah, hari ini saya pengen tahu, pengen banget penasaran sampean pakai pupuk apa sih, Pak? Iya. Sebetulnya pupuknya saya tuh nggak aneh-aneh, Mas. Jadi pupuk dasarnya saya seperti biasa kita pakai kohe. Kita pakainya kohe sapi ya. Oh, sapi malah. Tidak begitu. Kalau kohe kambing kan mahal katanya. Itu terus kita kasihkan di waktu pengolahan lahan ya, kita kohe sapi, kemudian dolomit juga, tipis-tipis saya dolomitnya karena ini sudah tanah di sini agak cenderung netral. Oh gitu. Jadi, ya. Saya tipis-tipis saja, kemudian pupuknya dasar yang kimia saya pakai NPK yang subsidi. Oh enggak. Ponska ya, pakai Ponska aja. Enggak masalah ya, ya ini satu bedeng ini paling ya nggak nyampe setengah kilo lah. Wah, ngirit banget ya, Pak. Ngirit. Memang saya bikin seefisien mungkin. Jadi setengah kilo kemudian kita aduk sama kohenya sama domi tadi kita aduk aja. Setelah itu kita tutup. Oh, ngantar kita tutup, kita haluskan, baru kita kerupuk pakai mulsa. Ini tapi pengolahan tanah memang harus lembut sekali, Mas. Ini kalau kita ini lembut sekali, kalau kita pakai jari aja sudah bisa loh, Mas. Ini enggak keras. Sudah masuk. Kuncinya memang tanahnya harus gembur sekali ya. Oke. Kalau tanah gembur itu istilahnya kalau di dunia pertanian itu dia itu mudah bernafas. Oh, oke. Tanaman itu bernafas loh, Mas, akarnya ya, bernafas. Di samping di atas juga, di bawah juga bernafas. Kalau tanahnya itu tidak gembur, cenderung berunggal-berunggal, itu oksigen ya dari tanah itu kurang maksimal. Jadi akar untuk bernapas kurang juga. Betul. Jadi untuk pupuk, saya kira untuk pupuk dasar itu, kemudian yang setelah tanam kita kocor pakai, saya cuman 3 kali kalau nggak salah. 3 kali ya, Pak? Minggu pertama itu saya pakai Ultradap. Biasa kan, sama saya pakai juga. Satu ember itu ember yang ya tanggung lah, itu pakai 2 sendok, lalu dilarutkan gitu ya, kemudian dikocorkan pakai yang pakai gendong itu trigen atau langsung nggak apa-apa. Dengan ukuran ya 20 liter. Untuk satu batang ya 200? Enggak lah, nggak nyampe. Anu aja, instingnya aja. Instingnya aja, nggak usah. Toh kalau kita kasih banyak tanaman kecil kan juga enggak belum mampu terserap, Mas. Betul. Ya, efisien aja lah. Setelah nanti umur kira-kira ya 18 hari kita kosor lagi yang kedua. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali paling enggak ya seminggu lah, minimal seminggu ya. 9 hari boleh. Setelah itu nanti kan ini kan umurnya pecah cabang itu kira-kira 1 bulan sampai 35 hari sudah mulai. Rata-rata itu kita kasih 16-16 NPK 16. Itu hanya tipis, Mas. Jadi satu ember tadi kita kasih 2 sendok. Terus ditambah Ultradapnya 1 sendok. Jadi yang kemarin masih kita ikutan. Nah, itu. Jadi ini yang saya pakai 16-16-nya hanya 1 kali. Waktu saya ini sudah cabang. Umur 35 hari tadi. Sekitar itulah. Itu sudah saya enggak untuk yang pupuk kimia, saya sudah berhenti. Nah, 3 kali pemupukan. Tapi saya masih menambah kalium ya, Mas. Kalium betul. Saya pakai kalium cair. Saya pakai spray. Jadi kita campur spray dengan pupuk daun. Yang pakai gandasil. Gandasil, terus kemudian nanti kalau sudah bunganya tumbuh kita campur dengan yang D sama D. Oh, buah D. Kita campur, tapi dengan dosis yang sama aja, nggak apa-apa. Setelah nanti udah buahnya banyak, yang D kita stop. Fokus ke B ya. Fokus ke B, ya itu. Jadi NP kaliumnya kita pakai yang saya pakai merek apa ya? Nggak apa-apa. Kalinet. Sama, Pak. Kalinet aja itu kami selang-seling, Mas. Jadi sekarang pakai, besok enggak pakai, besok pakai lagi gitu. Jadi enggak pakai MKP, Pak? Enggak. Pokoknya saya itu bikin yang ngirit. Pokoknya bikin ngirit deh. Tapi alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah untuk tanaman baru ya yang kita belum tahu ya.
Nah, ORTAV ini. Sekarang gini Pak, saya kemarin kan 90 hari. Saya putus asa ya Pak. Ini punya sampai umur berapa ini Pak? Ini 4,5 bulan. Nah kan, 4,5 bulan. Jadi berarti saya ini ya nggak sabar. 90 hari itu baru Mas. Kalau punyanya baru kelihatan ada pentilnya loh ya. Baru buah-buah yang. Soalnya kalau saya nanam di varietas yang lain, itu 90 hari ini panen Pak. Panen. Ayo. Pertama. Bener. Saya sabar. Iya, saya juga sama. saya rasa yang dirasakan petani-petani yang nanam ini gitu. Sama ya. Wah, iya, cuman kita saya karena ini barang baru, kita harus cari pengalaman. Apakah memang karakternya seperti ini? Siap. Berarti memang kita aja belum kenal aja ya. Karena kita lihat informasinya juga nggak kayak gitu kok. Nggak ada kalau ORTAV banyak gini. Tapi untuk yang awal-awal kelemahannya di sini kan memang nggak muncul, nggak dimunculkan. Memang mungkin dia di penelitiannya memang nggak muncul itu. Tapi kalau di lapangan fokus di. Tapi ternyata lumayan hasilnya sekarang begini nih. Untuk layu Pak? Layu. Aman, untuk ini aman sekali. Aman ya? Satu aja layu yang masih sebelum pecah cabang, atau yang di sebelah sana. Itu layu tak potong aja, nggak saya cabut. Nggak cabut? Jangan. Punya saya sampai tak potong tak buang jauh-jauh. Jangan. Jangan dicabut. Potong aja, biarkan di situ. Kalau Anda cabut, ini tanahnya naik itu kemana-mana. Gitu. Apalagi cabut sana-sana itu menurut teori ya. Jamurnya itu, jamur atau bakteri itu kan kena angin. Terus kecer-kecer gitu. Itu memang bisa dibuktikan. Oke, siap. Memang harus hati-hati. Untuk masalah yang kita nggak bisa lihat, itu kita harus hati-hati. Oke, sepertinya wis Pak ini. Saya mulai titik terang ini. Jadi ini saya simpulkan untuk dasarnya tadi kohe sapi, terus kasih NPK Ponska, terus habis itu tanam 3 kali kocor ya Pak, setiap seminggu sekali sampai usia 30. Iya. Itu 35, setelah itu nggak kocor sampai hari ini? Enggak, saya nggak berani. Saya hati-hati sekali karena nanti takutnya kelemon apa gimana? Enggak, bukan. Kita ngocor kan bahan kimianya di situ ya. Itu saya takutnya itu kalau nanti hujan, ini kan nggak kuat itu ya. Paham ya. Karena air hujan nggak kuat. Oke, siap. Dan penjelasannya kalau ngelep kayak apa? Kalau ngairi kayak apa? Saya kasih Pak, karena saya sambil ngocor sambil nyirami Pak saya. Nggak dikelep gitu? Enggak. Itu sebetulnya sudah bagus ya. Kalau saya ini baru ngairi 2 kali. Jadi memang tak bikin stres. Kayak layu-layu itu, saya tuh penasaran. Kok bunganya pada enggak? Bunganya pada rontok ya, segi ini ke bawah ya. Masa posisi terus coba tak airi gitu ya sampai sini aja, ini jangan naik. Ini setelah itu tunggu aja 10 menit kita buang gitu. Jangan sampai air tuh di sini. Jadi sebetulnya ini kan butuhnya tuh hanya hawa dingin. Jangan terlalu hawa dingin aja karena istilahnya uap air itu masuk ke situ, itu sudah masuk di akar. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau kita kadang-kadang petani sekian nggak dibuang. Berhari-hari itu loh saya lihat. Seminggu mesti hancur dia. Iya, itu kelemahannya seperti itu. Jadi kita harus memang hati-hati sekali. Siap. Nah, ini ORTAV itu, yang layu itu karena elepnya nggak terlalu. Itu nggak dirembeli, ini dirembeli. Kalau ini sama Pak, metode sama, punya saya tak rembeli juga Pak. Saya tuh nggak suka, ini tumbuh yang kecolongan. Masih ya baru. Yang jelas nak dirembeli gini Pak, nyemprotnya ngirit Pak. Perawatannya itu gampang. Kalau di bawah itu, oke ya. Ini sudah sampun matur suwun ini sudah dikasih penjelasan. Nah kalau nyemprotnya itu Kak, ini ya untuk trip kan nyemprotnya dari bawah Om. Iya betul. Dari bawah, jangan di atas. Ini kan hampir nggak ada trip. Makanya ya resik tenan ya. Ini harus belajar memang beda ya kalau petani pemula sama suhu itu. Enggak, saya juga pemula Bang, baru 2019 kok saya. Saya baru 3 kali 4 kali tanam Pak. Iya, baru 4 5 kali saya tanam. Oh yes, gitu aja. Nggih, matur suwun. Matur suwun Pak nggih nanti. Desanya mana Pak Mas? Saya Tinom Sidoarjo. Nggih. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi boleh. Boleh. Nggih. Itu aja teman-teman. Oke. Itu aja penjelasan dari Bapak ya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Yuk sana. Iya. Nah,
Nah, itu tadi diskusi saya dengan bapaknya ya, dan teman-teman bisa lihat bahwa seperti yang pernah saya bilang bahwa petani itu pengorbanannya jelas, pengeluarannya jelas, hasilnya itu mbuh ya. Punya saya mungkin kurang maksimal, tapi punya bapaknya ini saya pikir memang ini super ini ya. Ini buahnya banyak banget, dan saya lihat di bawah memang nggak terlihat buahnya apa tuh, bunganya itu bercacar banyak itu nggak ada, cuma 1-2 aja. Ini buahnya juga sudah super sekali. Monggo, itu aja update saya hari ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.